Shalom seluruh jemaat Ebenezer dan Zion yang saya kasih, tetap semangat di dalam Tuhan dan kita bersyukur kita memasuki bulan Maret tahun 2025. Saya percaya 2 bulan sebelumnya Tuhan sudah menolong kita, memberi kekuatan dan kemampuan. Mari terus semangat di dalam Tuhan, terus triparti sebagai bagian untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tema yang Tuhan beri untuk gereja kita di triparti bulan Maret adalah The Power of Testimony atau kuasa kesaksian. Nah, mari perhatikan Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberikan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Matius pasal 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kesudahan segala sesuatu akan terjadi kalau Injil sudah diberitakan di seluruh bangsa. Bukan 1-2 bangsa, tapi seluruh bangsa. Kalau saudara pelajari dalam bahasa Yunaninya, itu di seluruh suku. Semua suku harus mendengar Injil itu. Kenapa? Karena Injil itu adalah kesaksian. Dan firman Tuhan berkata, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, kesaksian itu sangat penting. Dalam kesaksian ada kuasa yang luar biasa. Dalam dunia pengadilan, kesaksian menjadi kunci untuk pengambilan keputusan hakim. Kesaksian yang memberatkan bisa mengakibatkan terdakwa mendapatkan hukuman yang berat. Tapi kalau kesaksian itu meringankan, maka terdakwa bisa lebih ringan hukumannya atau dia bisa bebas dari hukuman itu. Tapi menariknya kesaksian yang ada di dalam pengadilan akan membuat keputusan demi keputusan hakim itu menjadi lebih objektif, dan kesaksian itu menjadi kekuatan yang sangat penting. Sama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya dipanggil menjadi saksi Kristus. Saksi dalam apa? Untuk memberitakan siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ironisnya gereja mulai jarang bersaksi. Anak-anak Tuhan terhenti di dalam pelayanan. Mereka hanya fokus menjadi WL, menjadi worshiper, menjadi pelayan-pelayan. Jemaat hanya pada level hanya datang beribadah, tapi lupa esensi yang paling penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu bersaksi. Menyaksikan siapa? Menyaksikan Yesus Juru Selamat, menyaksikan Yesus yang sudah menebus dosanya. Makanya perhatikan Matius pasal 24 ayat 14 ini berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh bangsa. Jadi Injil harus diberitakan. Injil bukan hanya diam di hati kita. Injil bukan hanya ada di mulut kita. Injil bukan hanya untuk cakap dikhotbahkan, tapi Injil harus diberitakan. Kepada siapa? Mereka yang belum mengenal Yesus, mereka yang belum mendengar tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, mengapa kesaksian kita perlu kuasa? Karena yang pertama, inti berita kesaksian adalah Kristus. Jadi, inti kesaksian bukan diri kita. Inti kesaksian bukan kehebatan kita. Inti kesaksian bukan apa yang kita punya. Jadi mengapa kuasa kesaksian itu luar biasa? Karena inti dari kesaksian itu adalah Yesus Kristus. Mengapa Yesus menjadi sentral kesaksian hidup kita? Karena Yesus sudah menyelamatkan, Yesus sudah menyembuhkan, Yesus sudah memberi kekuatan, Yesus sudah membangkitkan yang lemah, Yesus memberikan pengharapan yang baru. Jadi inti kesaksian kita adalah Yesus. Yang kedua, inti berita kesaksian kita adalah keselamatan. Saudara, tidak ada hal yang paling penting dalam hidup kita kecuali kita selamat. Apa arti kita punya uang? Apa arti kita punya posisi? Apa arti kita punya segalanya, tapi tidak menikmati sorga? Saudara, ingat baik-baik, setelah kematian masih ada kehidupan antara neraka dan sorga. Kalau kita betul-betul sadar bahwa
masih ada kehidupan setelah kematian, maka pilihannya adalah kita harus menikmati surga. Nah, kenapa inti berita keselamatan itu menjadi poin yang penting? Sebab keselamatan itu menjadi dambaan semua orang. Dan saudara, itu sebabnya kesaksian harus menjadi bagian penting. Menceritakan Yesus sebagai juru selamat itu, menceritakan Yesus sebagai Tuhan itu, sehingga saudara dan saya mengalami kekuatan, dan inti beritanya adalah keselamatan. Yang terakhir, inti berita kesaksian adalah membawa pemulihan. Saudara tahu siapa Sakyus, saudara tahu siapa Paulus, orang-orang yang punya latar belakang tidak baik. Tapi saudara perhatikan baik-baik, hidup mereka diubahkan. Mengapa kesaksian menjadi sangat penting? Sebab ketika orang mendengar kesaksian saudara, mendengar tentang kesaksian Yesus yang ada dalam hidup kita, maka hidupnya diubahkan, keluarganya diubahkan, pekerjaannya diubahkan, masa depannya penuh kemenangan, dan ada kuasa yang luar biasa. Jadi hari ini mari kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara dan saya adalah suratan yang terbuka. Saudara dan saya adalah duta-duta kerajaan sorga. Mari jadilah saksi Kristus bagi siapa saja. Dalam sebuah diskusi di Komsel ini, mari sharingkan dua pertanyaan. Yang pertama, sharingkan semangat saudara untuk bersaksi tentang Yesus. Yang kedua adalah sharingkan jiwa baru yang akan menjadi target kesaksian hidup saudara. Saksikan hidup saudara yang dipulihkan, saksikan hidup saudara yang disembuhkan dari sakit, saksikan hidup saudara yang sudah diselamatkan. Dan Yesus satu-satunya juru selamat kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Percayalah Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Doakan orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, bawa mereka mengalami Yesus. Dan percayalah, Komsel saudara pasti bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat Komsel Triparti, tetap semangat dan salam Harvest.